luar biasa di dalam Champion Arena Philippines. Tapi early game pressure yang diberikan oleh sosok Ogwen di sana terlalu membuat dia cukup kesulitan untuk bisa melakukan rotasi dengan sangat cepat. Bahkan early game, clear minion akan coba didapatkan oleh sosok seorang Sanji dan juga JP. Dengan adanya emblem Master Assassin yang bisa dibilang early game akan coba dipegang oleh sosok Super Marco. Super Marco memantapkan dirinya, mencoba untuk membuat laningnya tidak ada sama sekali sedikit kekalahan dan membuat program dari tim Falcon Epic Brand kali ini berjalan dengan maksimal. Karena tim Liquidnya itu harus fokus ke arah Godland dan membantu rotasi dengan kaja yang mereka miliki. Tapi di sisi dari Ogwen di sana membuat seorang Kraltizi sedikit terpressure. Bahkan mau tidak mau dia harus mengeluarkan retribution-nya. Untung saja dengan waktu penggunaan retribution yang masih cukup presisi, tapi dengan rotasi yang sangat cepat, Kraltizi di sini sudah level 4, bahkan coba untuk memasang dengan aja first blood, mundur ke arah belakang dan gagal untuk mendapatkan kaca. Pressure dari sosok assassin dari Nolan di early game yang harus dikeluarkan oleh seorang Kraltizi, kalau tidak dia akan sangat rugi. Ini dia nih, play assassin yang sangat safe sekali, tapi mencoba untuk melakukan ofensivitas di early game. Dengan Ice Retribution memberikan slow evac movement juga. Tapi Kraltizi sudah mulai menghalau di bagian setup objektifnya. Ini dia poin plus dari tank jungle. Bisa tarik ulur untuk turtle-nya. Sementara teamfight akan dijalankan sesaat lagi. 3 lawan 4 sepertinya. Oke, Kraltizi di sana mencoba melakukan zoning out dari Kraltizi. Dapatkan first blood. Berhasil di tangan seorang Sanji. Water play from Sanji, shortcut dikeluarkan. Kraltizi harus mundur ke arah belakang, membuat pasukan dari tim Liquid memaksa untuk memukul mundur dan bahkan mau coba untuk dapetin pertukaran 1 poin kill lagi. Thanks to Flaptizi, dia telan ternyata dengan menggunakan Detonas Welcome. Dan kali ini Flap, dia harus berhadapan dengan Sunford. Ini dimana Sunfordnya harusnya ya, dia bakal build full damage agar mampu memberikan damage yang lebih tinggi lagi menuju ke arah dari sosok Barats. Yes, dulu memang Pak Kito cukup kesulitan ketika melawan Barats. Tapi sekarang dengan heavy life punch-nya, Prof, malah aku pede banget lawan Barats. Iyalah, shieldnya sekarang udah gak jelas banget. Shieldnya bisa setengah sendiri. Shieldnya bisa setengah sendiri, belum sama Oracle loh. Betul. Belum sama Oracle dan belum sama Champ Stance-nya kan. Betul. Ketika dia berada dalam keadaan pasif yang ready. Dan sekarang dengan adanya first turtle di tangan dari Falcon Epic Brand, langsung menuju ke arah Windtalker dari Super Marco. Mencoba untuk memaksimalkan bagaimana attack speed dan juga movement speed di world yang bersamaan. Dan masih untuk farming safe dari kedua belah gold laner. Lihat Sunford, dia mencoba untuk mencuri satu buah scavenger trap dengan jab yang dia miliki. Dan muncul seketika, dan itu dia jab dari Sunford. Last hit yang sangat-sangat mudah didapatkan dari sosok Pakito ketika dia beradu di dalam scavenger trap. Oke. Tapi dengan adanya kondisi saat ini, Nolan udah melakukan rotasi ke arah top lane. Dan Super Marco pun akhirnya sadar kalau misalnya dia akan coba di-ganking oleh Kraltizi. Pertukaran kali ini akan keadil, tapi nampaknya Sunford masih membalikan kembali keadaan. Dan bahkan mencoba untuk melakukan not play. 1 versus 2. Sunford, what the play from Sunford. Lagi-lagi di Young Prodigy dan sekarang View yang dalam ancaman. Dia memang punya Divine Judgment, tapi apakah ini akan worth it Ranger Mas? Karena ingat, dengan Divine Judgment berarti View harus maju ke depan. Either dengan flicker atau menunggu tim Liquid yang masuk ke rumput. Oke, tapi nampaknya nggak worth it banget dengan seluruh yang sudah diberikan. Flame-nya ter-take down. Waktu mereka untuk menuju ke dalam objektif sedikit terlambat dan Kraltizi Ogwen? sedikit terlambat dan nampaknya di sana Ogwen surprise! Berhasil mendapatkan Sanji. Itu dia Profesor Kame dengan ada penjudgment di tangan dari seorang View. Berhasil memberikan surprise pressure. Dan bahkan di belakang sana Sunford almost ter-take down View-nya. One last hit. Masih coba ditangkap. Berhasil didapatkan. Dan Kraltizi yang malah kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi. Free hit from Benekit masih belum cukup untuk menumbangkan frontliner. Terperangkap Purify Gaming save the day for this time. Mencoba untuk melakukan kembali Sunford, Bocil, The Young Prodigy dan Heavy Life Punch yang gak bisa menyelamatkan dirinya karena damage burst yang dikeluarkan Super Marco. Berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Kraltizi surprise menunjukkan Benekit. One last hit dan Super Marco almost mendapatkan minion, tapi triple kill udah menjadi keuntungan yang luar biasa. Super Marco. Teamfight yang sangat cantik sekali. Kiting yang ternyata berhasil membuat tim Liquid Echo keluar banyak sekali resource. Flicker, Purify, bahkan ultimate satu demi satu pun dia mainkan. Falcon Epic Brand
Dengan permainan tarik ulur yang begitu luar biasa, begitu leluasa juga dengan adanya Flap TZ yang akhirnya tidak menjadi korban. Benny Cutie, last hitnya tadi tidak dia dapatkan menuju ke arah sosok Dino. Kalau kita lihat dari Infinix Replay, bagaimana targeting yang miss. Sedikit miss lebih tepatnya ketika Sunford menjadi korban pertama. Dan lihat Flap TZ, dia flicker, dia masih mampu untuk bertahan. Bahkan memberikan sedikit pressure kepada Benny Cutie untuk tidak melakukan last hit kepada Super Marco atau bahkan kepada Kyle TZ. Alright, di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka langsung tertinggal 1000 goal difference. Flap TZ langsung mengungguli dengan kesempatan mereka mendapatkan sosok Sunford. Tapi adanya Kyle TZ yang sangat cepat untuk melakukan rotasi membuat Kyle TZ juga harus dengan sigap merespon atau mirroring. Lihat di depan sana mereka memasang juga Sunford, sosok yang harus diperhatikan untuk backline dan surus para pasukan dari tim Falcon Heavy Brain. Kyle TZ ter-takedown, no power of retribution, shortcut gaming from Ogwen save the day for this time, Professor. JP, what are you doing? Dia join ke dalam tim fight dan dibuka shortcut begitu saja. Membuat kali ini Vulcan AP Brand akan leluasa banget untuk mendapatkan turtle. Dan bahkan Flap, lihat, dia meluluhlantahkan dua pemain sekaligus. Carl TZ dan Sunford yang tidak bisa berkutik banyak di bagian top lane. Ketika mereka join satu-satu, tim Liquid hanya setor nyawa saja. Dan itu seperti yang harus dihindari, Ranger Mas. Kalau mereka absennya satu-satu, ini bakal menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Vulcan AP Brand. Karena sebenarnya yang punya power pick off adalah tim Liquid itu sendiri. Tapi sekarang mereka harus berharap kepada mistake dari Vulcan AP Brand. Kerugian berlipat ganda didapatkan. Turtle pun terlepas begitu saja. Dengan assassin play, Vulcan AP Brand kali ini berada di atas angin. Oke. Dan bahkan kali ini membuat para pasukan dari tim Liquid mereka makin tertinggal 3000 gold. Dan Kaja di arah bottom lane. Ingat, dia gak boleh sembarangan bermain dengan combo di saat kondisi dia tertinggal 3000, Prof. Karena kalaupun dia main following up dengan adanya pick over, mereka harus pastikan ada Sanji di sana untuk menambah daya dobrak. Untuk memastikan siapa yang bakal coba dimakan, bakal ter-takedown. Kondisinya, lihat, terlalu sulit untuk nge-pick off dari 4 orang yang tersisa. Sedangkan kalau mau fokus ke arah Kyle ataupun ke arah seorang Super Marco, itu pasti ada Ogwen sebagai pelindungnya. Iya. Ini ditambah lagi dengan power dari Retribution-nya yang connecting dengan slow evac. Jadi Kyle TZ bisa hunting nih kali di belakang, termasuk dengan Benny Cutie yang kali ini bakal kena shortcut juga. JP memilih mundur. Oke, surprise attack kembali dikeluarkan. Tapi dengan ada Flap TZ kali ini bakal coba untuk mundur, menyelesaikan itu semua. Dikating oleh Kartus, what are you doing? Berhasil mencoba untuk memaksa. Dan bahkan harus dirinya yang terperangkap di dalam zonanya sendiri. Rotasi yang dilakukan Kartus mencoba untuk menggunting, tapi dirinya yang tergunting, Profesor. Wah, cut wave yang ternyata tidak membuat sebuah malapetaka, kali ini malah berada di tangan dari tim Liquidnya sendiri dan Free Lord. Ini dia play dari Assassin Jungle yang ketika dia muncul harus secepat mungkin mendapatkan Lord, bukan tarik ulur dari Lordnya. Sementara itu keuntungan berlipat ganda pun berada di kubu dari Vulcan AP Brand. Mereka tidak memberikan rem sedikit pun. Di game kali ini mereka mau gas terus, Ranger Mas, untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan invade jungle yang ingin mereka lalui. Lihat bagaimana Super Marco yang kali ini 601 belum di take down sama sekali. Damage-nya pun sangat-sangat mengerikan. Dengan keuntungan seperti ini, Falcon AP Brand ingin melakukan sebuah gerakan langsung menuju ke dalam area dari high ground. Ini bahkan kalau bisa kita bilang Profesor KB, jangan sampai Ogwen-nya tiba-tiba hilang main di arah belakang. Ini bisa one straight push loh, Prof. Iya. Kalau mereka bisa ambil semua dan mereka butuh view untuk dapetin JP. JP di sana, Words of Dungeon terpangkap pasukan dari tim Liquid gagal untuk mendapatkan view. Finally 1 point kill, tapi membuat Sanji harus terperosok ke arah belakang. Flap TZ pun nampaknya kayaknya memilih untuk mundur dengan damage yang terlalu besar digunakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka sudah berhasil mendapatkan 2 point kill bersama dengan Flap TZ. Wah, ini dia nih permasalahan utamanya. Ketika kita melihat bagaimana tim Liquid yang mencoba untuk melakukan defense, ada memang pertukaran 1 tukar 2, tapi itu saja yang bisa mereka dapatkan. Masih belum ada targeting menuju ke arah dari Kyle TZ. JP dengan adanya Kaja masih belum mampu untuk menemukan di mana sosok Nolan.
Dan lihat damage deal-nya 25.000 dari KLTZ. Masih di fase early game. Dan itu dia, power dari KLTZ masih ada. Tapi di menit yang ke-15, KLTZ udah mulai harus fokus. Dia bisa incar sosok Sanjinya. Bermain dengan flanking, dia harus hilahin Sanjinya. Atau nggak minimal, dia tahu gimana caranya bisa makan Benny Kitty. Walaupun Benny akan sangat keras nantinya. Iya, Benny bakal benar-benar susah banget untuk dijangkau. Tapi cuma ada satu pemain nih yang bisa menjangkau dirinya, KLTZ. Tapi KLTZ juga kayaknya perlu Winter Truncheon sih. Ketika nanti Benny Kitty udah punya item damage yang memadai, termasuk dengan Wind of Nature. Karena yang ditakutkan ketika ternyata 1v1 situation dan ternyata malah Benny Kitty yang menang. Tapi kali ini KLTZ terperangkap oleh satu flame. Bahkan coba di following up damage, tapi semua itu terlambat. Terlalu banyak yang bisa dimakan dan instant pick up pun terjadi. KLTZ, what are you doing? Oh, makin terpuruk lagi. Gerakan loncat nggak nih muncul kembali. Kali ini tim Liquid Echo mulai terpikau satu demi satu dan KLTZ makin tertinggal 3 level. Shortcut dilakukan. Surprise mencegah ada seorang JP. One last hit dan view di sana terperasok dan bahkan tertarik instan. Defense judgment. Oh, coba dikejar oleh seorang Sanji. Menutup pergerakan dari seorang Flapsy dan one last hit. Benny Kitty still survive in the bottom lane. Bahkan tadi ada Windtalker yang terbang dari Super Marco, namun untungnya hanya mengenai tubuh dari Sunford. Lihat langsung ada satu buah keluar gerakan dari tim Liquid yang ingin melakukan counter engage. Tapi kali ini karena mereka menang jumlah, mereka coba untuk take over dari Lordnya dan What happened? Pause From AP Brain. AP Brain. Ya, tadi ada yang angkat tangan dari The Falcon AP Brain. Falcon AP Brain yang sepertinya bermain dengan tempo yang terburu-buru, tempo yang intens. Dan mereka kali ini berada dalam under condition. Kaja dari JP seharusnya mampu untuk menangkap satu Divine Judgment menuju ke arah dari KLTZ ketika dalam winning condition. Dan ternyata kalau kita bisa menyaksikan ketika View tidak memiliki Divine Judgment, counter set tetap yang dimiliki juga tidak ada. Dan bahkan kalau kondisi saat ini para pasukan tim Liquid, mereka udah bisa memegang momentum dan mereka bisa memegang Lordnya. Ini kondisi bisa berubah 160 derajat. Wah, ini dia nih, menunggu satu arah lagi straight push yang bisa menuju all in ke arah Lordnya juga. Karena memang kebetulan tadi di bottom lane tidak ada trade yang cukup untuk menukarkan View. Dan sekarang Falcon AP Brain yang ternyata mengalami troubleshooting harus secepat mungkin di solve. Menunggu juga bagaimana setup selanjutnya dari teman-teman tim Liquid. Yes. Jujur aku nggak ngerti bahasanya, tapi it's okay, no problem. Wah, ini anaknya nih, respect. Dari tadi pendukung Happy Brain, mana pendukung dari tim Liquid ya? Iya. Itu kayaknya tadi dari pendukung tim Liquid karena tadi menunjukkan wajah dari KLTZ. Kumain Kanaba. Apa artinya, Prof? Aku boleh main nggak? Bukan dong, bukan. Karena ada please-nya tadi. Iya bener, ada please-nya tapi nggak begitu. Dan ini dia, para seluruh kru dan juga coach staff dari para pasukan kedua belah tim Liquid dan juga tim Falcon AP Brain yang sedang berada di dalam kondisi tegang. Tegang banget Coach Tic-Tac itu, lihat. Miss you too. Bukan, itu buat di sana. Buat gue. Buat abang-abangan Manila itu. Abang-abangan Manila. Iya kan? Manila Boy. Wah, itu waktu itu kita sempat nge-cashin tuh ya. Salah satunya tim Philippines juga, Black Dime Philippines. Tapi ya, dengan adanya pause kali ini sedikit menurunkan tempo seharusnya untuk kedua belah tim. Apalagi melihat bagaimana tim Liquid yang sedang pegang kendali tim fight-nya di menit ke-12. Sementara Falcon AP Brain perlu untuk setup ulang. Siapa tuh? Oke. Oh, ini lagi pada pamer ini orang terdekatnya. Oh, sombong ya. Itu punya pacar semua banyak-banyak ya. Manjin, mana Manjin? Manjin sama Butlers katanya tadi. Brenlang Malakas, itu kita tahu ya. Stiker lamanya juga kan, Brenlang Malakas. Kayak gitu. Masih gue pakai tuh sampai sekarang? Iyalah. Masih. Tuh keramaian yang ada di MPL Philippines. I love KID Champion of Arena, Faiza. Oh, dan ini dia Prof. Di menit yang ke-12 dengan adanya 2 kill yang didapatkan sosok seorang dari KLTZ. Iya. Tapi dari segi itemnya dia masih belum cukup untuk bisa nge-take down di garis depan. Tapi kita akan menuju ke dalam one last chance menuju ke MSC from upper break. Lord Lane didapetin sama sosok KLTZ tadi. Oke, gak ada korban jiwa. Lord didapatkan dengan gratis, bahkan gak ada point kill yang didapatkan.
dari tim Vulcan AP Brand. Mereka take over Lordnya. Mereka bermain dengan cepatnya. Dan kali ini Enhance Lord seharusnya akan ada di kubu mereka. Akan bergerak juga menuju ke arah dari bottom lane seharusnya. Kalau menuju ke arah top lane, mid lane harusnya bakal dikendalikan. Dan untuk sekarang harusnya mereka bermain dengan 2 lane saja. Lord yang memperpanjang nafas dari Benny Cutie sebelum akhirnya dia pegang Wind of Nature. Karena dia butuh banget Wind of Nature. Butuh. Dia cuma modal Purify. Dia bisa dikejar loh. Dan sama Kyle TZ. Dan bukan hanya sosok dari Kyle TZ aja, dia juga kalau udah bisa terperangkap oleh seorang Baras ini berbahaya, Prof. Sedangkan dari Super Marco juga belum punya Wind of Nature, dan ini adalah kesempatan Sanford untuk bisa memberikan pressure ke arah backline. Karena dia nggak pakai Purify, dia pakai Flicker. Lumayan untuk double knockout strike yang kalau bisa di-deliver dengan instan terhadap sosok Super Marco. Oke, Flap TZ terdeteksi di sana. Di tanah welcome. What a joke from Flap TZ. Gocekan maut membuat Flap TZ selamat dari king yang diberikan oleh seorang CP. Wah, itu bukan Detonas welcome, itu Detonas goodbye kayaknya. Dia nggak mau welcome terhadap JP. Dia memilih untuk mundur dan efek imun tersebut yang membuat Flap TZ tidak bisa di pick off. Lagi-lagi thanks to the ultimate dari Barats. Dan bahkan dia punya 1 buah immortality, jadi nggak gampang untuk di take down. Sementara di sisi lain Super Marco punya Wind of Nature. Dia butuh banget untuk menghindari damage yang begitu tinggi dari Sanford. Sementara itu, lihat teamfight 4 bahkan muncul di area jungle Vulcan AP Brand. Vulcan AP Brand. Walaupun under kondisi yang sempat dia pegang, tapi ternyata dengan gold yang belum terlalu swing di menit yang ke-14, mereka masih sangat berani untuk melakukan kontes dan Profesor. Sebentar lagi sudah mulai masuki ke arah mid the late game. Kyle TZ akan mulai meredup dibandingkan dari sisi tim Liquid. Iya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kyle TZ yang perlu banget secepat mungkin, either way itu dia mau build ke arah Winter, Immortal, whatever, dia butuh banget untuk sekarang. Karena setidaknya untuk bisa untuk bertahan hidup. Karena inilah dia poin plusnya dari Assassin Jungle. Dia bakal punya gold yang lebih signifikan dan itu bisa dimaksimalkan ketika dia bermain dengan item-item manajemen seperti Winter Truncheon, Immortality, Rose Gold Meteor, atau bahkan Golden Helmet. Itu bakal menjadi poin plus bagi Kyle TZ dengan gold yang dia dapatkan dari farming pattern Nolan yang lebih cepat dibandingkan dengan adanya Basha. Oke, Lord akan muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, yang akan cukup meriah diperebutkan dan akan cukup menentukan siapa yang masuk ke babak MSC. Mid-season cup. Dan kali ini Lord sudah mulai di take over oleh teman-teman dari Vulcan AP Brand. Shortcut pun dibuka. Belum ada Divine Judgment. Tapi Oguan kali ini membuka shortcut dan pakai KLTC sekeratul maut. Dia harus mundur ke arah belakang karena jalan untuk pulang dari sosok KLTC. Flatness Immortality pecah. KL berhasil mendapatkan 1 buah Lord. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka nggak boleh teamfight karena sustain teamfight tidak bisa dimiliki oleh para pasukan dari Sanford. Vulcan AP Brand dan Sanford. Kali ini nggak bisa bertahan. Lekan pass from Super Marco. Raul. Wah, padahal kalau misalkan Sanford tidak tumbang, mereka akan teamfight 3 lawan 5. Dan itu akan menjadi kerugian bagi Vulcan AP Brand. Sekarang mereka mencoba untuk mencari sepenuhnya siapapun yang muncul di area river. Tapi lihat, siapapun yang di area river tidak muncul, mereka diberikan waktu untuk menyelesaikan terlebih dahulu menuju ke arah Lord. Tapi ini bisa menjadi sebuah titik yang dimana membuat Vulcan AP Brand melakukan cutting terhadap gameplay mereka. Wah, ini napas tambahan gak sih? Yes. Napas tambahan sebenarnya untuk teman-teman dari tim Liquid Echo. Karena jatuhnya kalau mereka tadi melanjutkan team fight dan mereka kemakan hanya karena 1 gerakan dari Super Marco yang bisa mengeksekusi mereka semua. Apalagi lihat Super Marco 802 dan dia punya Wind of Nature, dia punya 1 Great Dragon Spear, akan sangat sulit untuk menangkap dirinya. Tapi di satu sisi lainnya Benny Cutie juga sama, dia punya Wind of Nature, bahkan dia masih belum bisa di take down. Permainan front to back sekalipun itu Flap TZ dengan The Dino kayaknya gak bakal bisa menahan sosok Kari. Apakah ini preview dari Grand Final MPLPH? Wow. Apakah ini MPLPH Playoff yang akan menyajikan preview Grand Final nantinya? Wah. Atau bahkan itu hanya early Grand Final dan bahkan bukan dari salah satu di antara mereka yang akan ada di Grand Final? Wow, hanya itu dia. satu. Hanya satu saja tim yang akan stay di babak Grand Final dengan tiket MSC yang akan mereka dapatkan menuju ke Riyadh, Saudi Arabia.
Sekarang melihat bagaimana timer menuju ke 70 detik, menuju ke Lord yang selanjutnya. Kyle TZ sudah benar-benar mulai harus hati-hati karena kalau satu langkah saja dia mendapatkan kekalahan, ini akan menjadi malapetaka. Sakuna itu. Ini bencana. Yes, ini bencana. Versi Tagalog. Ini akan membuat perpasukan dari tim Liquid Philippines juga akan kesulitan mereka melakukan split push karena ini terlalu jauh, Profesor. Iya. Turret juga di arah top lane masih full. Sedangkan kalau ngomongin ke arah bottom lane, ini ada Ogun yang ngejagain kondisi laning jauhnya. Iya, Ogun, kalau misal dihantam sama Sanford sekalipun dengan all outnya, itu masih bisa ada shortcut. Sanford tumbang, kondisi tidak ada immortality di saat Lord mau muncul seperti ini, nggak bakal worth it. Dan beda kan, anggapannya kayak di sini Sanford tuh sebagai damage dealer gitu loh. Yes. Karena dia nggak boleh tumbang secepat itu dan dia benar-benar harus menjaga dirinya sebelum nanti ada team fight besar. Dan sekarang kalau kita lihat JP sudah memiliki immortality, winning condition seolah membuat push adalah kunci bagi teman-teman dari tim Liquid. Tuh lihat tuh, lihat sosok dari seorang Chin tapi different judgment. Hilang. No, Flaptensy hilang. Instant Vico pun terjadi oleh perpasukan dari tim Liquid. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord kalau misalnya Ogun gak memancing tim fight kali ini. Wow, secepat itu. Hilang instan. Secepat itu hilangnya Barats dan kali ini Benny Curie dan juga Carl TZ mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut. Tim fight kembali terjadi. KP yang akan coba dipaksakan tim fight di depan sana. Mundur ke belakang dengan Flicker and Bilky dan Super Marco. Berhasil mendapatkan Sachi. Mungkin juga karena double kill tapi nampaknya Super Marco gak seperti tanda. Shut down. No Super Marco. No party. Tetapi bersama dengan adanya Benny Curie yang hilang. Membuat perpasukan dari tim Liquid memaksa tim fight dan Carl TZ akan coba terperangkap di depan sana. Ada one last hit. Berhasil mendapatkan JP. One last hit dari seorang Kyle TZ menuju ke arah seorang Kyle TZ versus Kyle TZ. From idol become rival. Dan bahkan Kyle TZ terpecahkan terlebih dahulu immortality-nya. One last hit masih bisa digocek. Ogun hilang. Ini bencana. Buying time yang dilakukan membuat para minion di arah bottom lane untuk tim Falcon EP Brand berhasil mendorong. What a play from the Falcon EP Brand and Team Liquid. Wow, tim fight jangka panjang yang tidak bisa dihindari lagi. Semenjak awalnya Flop TZ yang hilang seketika dan sekarang disengage harus dilakukan. Menunggu Benny QD juga dengan immortality-nya. Menunggu juga dengan Carl TZ agar nantinya immortality muncul kembali. Sekarang Rose Gold Meteor tersisa di tubuh dari Benny QD. Dan lihat Blade of Despair ada di tangan dari Carl TZ. Dia akan mencoba untuk mendeliver damage semaksimal mungkin menuju ke arah Baxia. Karena Baxia bisa sangat mudah sekali untuk dirapuhkan dengan adanya penetration tinggi. Tapi benar-benar drama yang cantik dimainkan Nonda oleh kedua perannya. Tim Liquid dan juga Falcon Epic Brand. Pendatman Kyle TZ ter-shut down. The power of retribution DP. Super Marco terperangkap di depan sana. Berhasil mendapatkan satu poin kill, double kill. Looking for triple kill. Flap TZ. No Flap TZ for this time. 3/4. Ini bencana. One strike push is real kah? Dan kali ini View tersisa dengan Divine Judgment. Tapi apakah cukup untuk mendeliver damage semaksimal mungkin? Dan View harus lebih hati-hati di depan sana karena ada knockout strike. Oke, Sanford immortality-nya bakal coba dipaksa menuju ke Ogun. Gak ada lagi bisa diselamatkan. Dan dengan ada Astral Recall, Ogun ter-take down. Dan di sini Benny Curie berhasil mendapatkan satu point kill. One last man standing. Team Liquid, one strike push menuju ke arah base turret dimiliki dari Falcon Epic Brand. Dan bahkan masih ada super minion yang bergerak. Tapi lihat top lane-nya. Ini akan ada best race. Dan ini bencana. Team Liquid become a grand finalist gold.